Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Kak. Dengan Kak Niha, betul? Ya. Kak Niha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Niha ini tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Kehujanan nggak, Kak? Iya lumayan tadi hujanan. Kehujanan. Pakai mantel tadi? Nggak sempat soalnya udah deket hujannya jadi ya udah terus. Basah kuyup? Enggak sih enggak begitu. Mau ganti dulu mungkin? Aman-aman. Oke, gitu. Kak Niha akhir-akhir ini kesibukannya apa? Sibuk kuliah, sibuk tugas juga. Mau puas kan soalnya punya project. Kak Niha sibuk kuliah sama nugas ya akhir-akhir ini. Kak Niha ikut organisasi nggak? Masih belum, masih belajar adaptasi dulu sama lingkungan kampus sama orang-orangnya juga. Jadi belum nyoba ikut organisasi sih. Oke, Kak Niha mau adaptasi sama lingkungan sekitar dulu ya, baru ikut organisasi. Oke. Kak Niha ini jurusan apa? Pendidikan biologi. Pendidikan biologi semester 1. Maaf, makanya Iya. masih nggak mau ikut organisasi ya. Oke, tapi Kak Niha ada niatan untuk ikut organisasi? Ada pasti, tapi mungkin semester 4. Kak Niha tahu sesi konseling ini dari mana? Direkomend sama teman kemarin, katanya kalau mau konsul kesini aja. Oke, dari teman. Berarti ini Kak Niha pertama kali ya? Iya, pertama kali. Kak Niha kesini kan pasti membawa suatu alasan ya, Kak? Atau mungkin tujuan yang Kak Niha dapatkan setelah sesi konseling ini. Kak Niha bisa kasih tahu saya apa sih tujuan Kak Niha yang ingin Kak Niha capai setelah Kak Niha sesi konseling pada hari ini? Ini sih pengen ringanin beban dalam hati aja biar keluar gitu, biar agak lupa. Kak Niha ingin lega ya setelah sesi konseling pada hari ini. Saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Nama saya Amelia Zen. Kak Niha bisa panggil saya Zen, Kak, Mbak, Ibu, senyamannya Kak Niha aja. Oke, karena di sini tadi Kak Niha pertama kali ya ikut sesi konseling, saya izin menjelaskan ya, Kak, untuk apa yang akan Kak Niha dapatkan dan juga apa saja yang akan ada di sesi konseling ini. Jadi di sini saya konselor yang akan menjadi fasilitatornya Kak Niha dalam sesi konseling ini. Jadi Kak Niha di sini akan mendapat fasilitas yang sangat baik dari saya, dan juga Kak Niha di sini tidak perlu takut untuk bercerita apapun tentang apa yang Kak Niha rasakan. Kak Niha tidak perlu takut salah. Kak Niha juga tidak perlu takut rahasia Kak Niha akan terbongkar kemana-mana, karena di sini kita memegang aset kerahasiaan Kak Niha. Jadi apapun yang Kak Niha ucapkan pada sesi konseling ini akan terjaga di ruangan ini saja. Dan Kak Niha di sini datang memang karena sukarela kan ya, bukan karena paksaan. Iya, benar. Oke, apakah Kak Niha sudah siap? Ya, udah. Mau menyamarkan duduknya terlebih dahulu? Udah. Oke, sudah. Saya izin mencatat ya, Kak, untuk poin-poin yang penting pada sesi ini. Tadi Kak Niha ingin lega ya setelah sesi konseling ini. Apa sih yang mengganggu Kak Niha akhir-akhir ini sehingga Kak Niha tidak mendapatkan rasa lega? Lagi ini sih mikir tentang dulu masa kecil tuh. Saya tuh sebenarnya ini kurang dapat apresiasi dari orang tua. Terus saya tuh kok merasa ada perbedaan gitu loh cara orang tua saya memperlakukan saya sama adik saya. Itu jadi agak ganggu sebenarnya. Soalnya kan saya anak pertama perempuan juga gitu kan, agak berat. Terus melihat perlakuan mereka ke adik saya kayaknya lebih sayang gitu, jadi ada rasa iri gitu lah. Jadi Kak Niha bercerita bahwa Kak Niha ini ke-distract ya, karena mungkin dari kecil Kak Niha kurangnya mendapat apresiasi dan juga perbedaan perlakuan terhadap
Kak Niha dan juga adik Kak Niha. Nah, itu sudah terjadi mulai Kak Niha kecil sampai sekarang atau hanya teringat saja Kak? Kalau diinget-inget kayaknya mungkin tanpa sadar mereka masih ngelakuin itu sampai sekarang, sampai saya sebesar ini. Tapi udah lebih baik sih alhamdulillahnya. Tapi juga masih kadang tuh masih kayak kalau melihat adik saya diperlakuin kayak lebih sweet gitu loh, ada trigger dikit. Oke, jadi di sini Kak Niha merasanya sudah ada sedikit perubahan ya dari orang tua Kak Niha. Tapi jika kan orang tua Kak Niha memperlakukan hal yang sangat sweet mungkin kepada adik Kak Niha ke-trigger ya, jadi ingat lagi apa yang Kak Niha dapatkan seperti itu. Oke, nah Kak Niha tadi juga mengucapkan bahwa Kak Niha itu memiliki rasa iri ya Kak ya. Nah, apakah rasa iri itu hanya mengganggu di diri Kak Niha atau sampai sikap Kak Niha terhadap keluarga dan juga adik Kak Niha? Ada. Soalnya kan saya dari dulu tuh mendem, nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi mungkin melampiasinya itu lebih ke sikap ke orang-orang di rumah. Sebenarnya saya tuh sama orang-orang di rumah tuh nggak sedekat itu, nggak bisa saya cerita kayak orang-orang yang mereka harmonis banget gitu, itu nggak bisa. Terus saya juga nggak pernah bisa seakrab itu sama adik sampai ke cerita-cerita, mungkin kalau sampai main gitu nggak bisa. Pernah nyoba, udah pernah, cuma nggak tahu ya, kayaknya masih belum bisa sampai sekarang. Oke, jadi di sini Kak Niha dari rasa iri itu Kak Niha melampiaskan ya ke orang-orang di rumah. Lampiasan Kak Niha ke orang-orang itu seperti apa sih? Biasanya lebih ke diem dan nggak banyak cerita. Terus kalau marah tuh juga lebih ke milih diem dan jauh gitu loh, nggak pengen nyapa mereka, nggak pengen tegur atau ngajak ngobrol gitu, nggak, lebih ke diem aja. Kak Niha ketika melampiaskan rasa iri itu dengan diam dan menjauh ya. Nah, kan Kak Niha tadi juga sempat mention bahwa Kak Niha ini tidak terlalu dekat ya dengan orang untuk sampai bercerita-cerita. Dengan Kak Niha pun seperti itu ya. Nah, ketika Kak Niha melampiaskan hal itu seperti diam tadi dan menjauh, apakah orang-orang rumah merasakan hal itu? Mungkin iya kayaknya, tapi karena dari dulu udah kayak gitu, mungkin mereka udah menganggapnya kayak biasa gitu loh. Jadi mungkin ya ada mungkin rasa kok nggak pernah cerita ya gitu, tapi emang dari dulu kayak gitu. Jadi ketika Kak Niha melampiaskan hal itu, orang-orang rumah terlihat seperti biasa, namun Kak Niha yakin bahwa mereka itu sebenarnya merasakan ya, namun hanya diam karena terbiasa dari dulu seperti itu. Ketika Kak Niha dari dulu mendapatkan respon diam ketika Kak Niha melampiaskan hal itu, apa yang Kak Niha rasakan? Kayaknya karena udah selalu kayak gitu, jadi rasanya udah biasa aja. Tapi juga sempat ada momen-momen kok mereka nggak pernah nanyain aku kayak gimana ya, kok mereka nggak pernah nanya juga kayak apa yang mereka tanyain ke adik gitu loh. Mungkin iya, ya kayak gitu, ada iri, tapi udah nggak itu, nggak ngehirauin lagi sih. Kak Niha berkata bahwa Kak Niha sudah tidak terlalu menghiraukan ya. Kak Niha itu tidak menghiraukannya itu mengesampingkan atau memang sudah tidak ingin merasakan hal itu? Kadang masih ngerasain itu, perasaan itu kayak masih besar banget. Cuma kalau lagi kayak gitu biasanya kayak ya udah gitu loh, udah pengen ngilangin rasa nggak enaknya aja, ngesampingin perasaan itu biar rasa nggak enaknya itu hilang. Jadi Kak Niha ingin menghilangkan rasa yang nggak enak aja. Jadi Kak Niha ini hanya ingin tidak ingin ada hal yang mengganggu Kak Niha lagi ya dari dulu itu. Oke. Nah,
kecil. Nah, ketika kecil itu apakah respon Kak Niha juga diam saja ketika Kak Niha mendapatkan perlakuan yang berbeda? Dulu iya, dulu masih diem kan, nangis sendiri gitu loh, cuma nangis lebih sembunyi biar orang-orang rumah tuh nggak tahu. Tapi mungkin di beberapa waktu tuh mereka ngeh kalau saya tuh nangis, tapi mereka nggak tahu saya nangisnya karena apa. Saya tuh biasanya kalau sambil apa ya kak, cuci baju kan sendiri kan, sambil inget-inget kok mereka beda gitu perlakuannya ke saya sama adik gitu. Kadang tuh kayak ada sakit hati gitu loh, kok mereka giniin aku tapi ke adik kok enggak, terus mereka ngasih ini ke adik tapi kok ke aku enggak gitu. Jadi sedih terus ya nangis sendiri gitu. Saya bisa merasakan apa yang Kak Niha rasakan. Pasti sangat sedih ya Kak ketika memiliki orang tua yang sama tapi perlakuannya berbeda kepada kedua anaknya. Oke. Nah, Kak Niha ini berarti dari kecil sudah memang menghindar ya ketika Kak Niha merasakan emosi tersebut. Nah, kan tadi Kak Niha menotis bahwa Kak Niha ini anak pertama ya Kak. Nah, biasanya setahu saya itu anak pertama itu tanggung jawabnya besar ya Kak, dan juga mereka memiliki tekad yang tinggi. Nah, kalau menurut Kak Niha sendiri selama sudah berapa Kak usia Kak Niha? 19 tahun. Nah, selama 19 tahun ini apa sih yang Kak Niha rasakan sebagai anak pertama? Jujur lumayan berat sih, walaupun mereka sebenarnya nuntut paling cuma di pendidikan, tapi pernah juga kadang tuh mereka tuh kayak nyampein keinginan mereka gitu loh, yang belum bisa saya kabulin, yang kayak misalnya mereka pengen umroh ya kan, agak sempat jadi pressure juga gitu. Jadi agak berat ya, walaupun nggak menuntut itu, cuma rasanya ada pressure sendiri buat banggain mereka, buat bikin mereka lebih bangga, biar mereka tuh bisa apresiasi apa yang udah saya capai gitu. Jadi selama ini Kak Niha merasa bahwa jadi pertama itu sangat berat ya Kak. Tadi saya mendengar Kak Niha itu juga saya bisa merasakan betapa beratnya hal itu, dan Kak Niha tadi juga bercerita bahwa Kak Niha, orang tua Kak Niha itu sempat melontarkan kata-kata yang mereka ingin dapatkan ya, dan Kak Niha merasa bahwa emang itu tentunya tidak wajib, tapi karena Kak Niha anak pertama nih, jadi Kak Niha merasa kalau itu dapat pressure tersendiri gitu ya Kak untuk Kak Niha. Kak Niha selama jadi anak pertama ini Kak Niha merasakan beratnya, dan juga Kak Niha tadi juga mendapatkan kasih sayang berbeda ya dari orang tua Kak Niha. Apakah Kak Niha mempunyai teman yang bisa Kak Niha cerita? Dulu udah sempet cerita sama teman, sesama anak pertama juga kebetulan, jadi kita saling berbagi cerita gitu. Tapi sekarang jalur kita udah beda ya, udah jarang ketemu juga, jadinya belum ada lagi orang buat cerita. Jadi Kak Niha ini sudah pernah mengutarakan emosinya kepada teman yang sesama anak pertama ya Kak Niha. Oke. Dari apa yang Kak Niha rasakan ini, apakah itu mengurangi rasa peduli Kak Niha kepada adik Kak Niha, atau kasih sayang Kak Niha kepada Kak Niha juga? Jujur enggak sih, cuma lebih ke gengsinya aja, buat ngungkapin kasih sayang tuh susah gitu loh, kayak enggak jangan gitu. Apa ya, ya mungkin dari iri-iri yang dulu tuh bikin gengsi dalam hati tuh di Jadi Kak Niha itu karena rasa iri yang bertumpukan ya dari kecil, jadi Kak Niha itu gengsinya mengucapkan kalimat-kalimat sayang kepada adiknya. Tapi di dalam hati Kak Niha
nggak sih berkata-kata kayak seperti rasa sayang itu kepada adik Kak Niha? Kayaknya ada, cuma sekarang mungkin masih banyak banget jadi belum gitu kayaknya, tapi ada. Kak Niha tadi ketika saya tanya tentang apakah Kak Niha ingin atau ada keinginan untuk mengucap rasa sayang kepada adik Kak Niha sering sedikit bergetar. Apakah itu hal yang sulit Kak Niha ungkapkan sebelumnya kepada orang lain? Kalau ke orang yang keluarga itu susah, tapi kalau mungkin ke orang luar misalnya kayak teman gitu itu masih bisa atau, tapi kalau ke orang rumah kayak susah banget rasanya. Jadinya jadi Kak Niha sudah berhasil mengucapkan ya. Saya apresiasi Kak Niha karena Kak Niha sudah kuat untuk mengeluarkan hal yang mungkin Kak Niha belum pernah ucapkan sebelumnya. Nah, kalau Kak Niha ingin mengeluarkannya di sini, Kak Niha tidak apa-apa ya. Kak Niha tidak perlu takut. Oke. Nah, Kak Niha tadi juga mengatakan bahwa Kak Niha kurang diberi apresiasi ya. Tapi apakah adik Kak Niha mendapatkan hal itu juga atau tidak? Kayaknya sih orang tua saya itu cenderung orang yang gengsi juga, cuma emang kan kalau anak kecil tuh pengennya kan dipuji-puji gitu ya. Saya dari dulu tuh ini selalu ranking, selalu kayak peringkat satu, dapat beasiswa juga, tapi mereka tuh nggak pernah kayak ngucapin wah anakku pintar, keren banget bisa peringkat satu gitu kan, bisa pertahanin rankingnya, itu nggak pernah dapat. Jadi ada rasa kayak kehilangan, kok aku nggak diapresiasi kayak teman-teman yang lain ya. Kayaknya orang tua teman-temanku tuh mereka apresiasi anak mereka banget, kayak misalnya dapat nilai bagus dipuji-puji, dibanggain gitu. Tapi nggak menutup juga orang tua saya tuh mungkin saya nggak tahu, mungkin mereka juga banggain saya ke orang lain, cuma yang saya butuhkan ucapan langsung mereka ke saya gitu. Mungkin juga karena rasa gengsinya mereka, atau mungkin karena faktor apa, saya kurang tahu. Jadi dari kecil ya Kak Niha tidak mendapatkan apresiasi yang Kak Niha lihat ke teman-teman Kak Niha. Ya teman-teman Kak Niha dapat dan Kak Niha merasakan tidak mendapatkan hal itu. Tapi Kak Niha berpikir bahwa mungkin orang tua Kak Niha itu mengapresiasi Kak Niha ke orang lain, tapi yang Kak Niha butuhkan hanya apresiasi pada diri Kak Niha sendiri. Apakah orang tua melakukan apresiasi kepada diri Kak Niha? Kalau itu kayaknya mungkin sempat, cuma saya udah lupa sih. Kan yang ini juga adik saya kadang kalau orang tua lagi ngajarin adik saya nggak di situ juga gitu loh. Ya mungkin adalah sempat mereka muji-muji, tapi kayaknya nggak tahu ya. Jadi Kak Niha tidak tahu ya apakah adik Kak Niha mendapatkan hal itu atau tidak. Kan Kak Niha dan juga keluarga Kak Niha ini terbiasa diam ya, kayak sama-sama gengsi untuk mengucapkan rasa sayang itu sama lain. Dan Kak Niha pun mendapatkan pressure dan juga rasa yang Kak Niha rasa itu berbeda dengan apa yang didapatkan adik Kak Niha. Nah dari situ, apakah Kak Niha ada hal yang ingin diucapkan kepada orang tua Kak Niha? Cuma ingin dipuji sekali aja gitu. Terus kayaknya ingin juga dapetin apa yang adik saya dapat. Misal kayak dulu orang tua tuh ngasih uang jajan saya tuh pas-pasan gitu ya, mungkin karena ekonomi, dan sekarang mereka tuh ngasih lebih gitu ke adik saya. Apalagi sekarang saya juga udah nggak minta lagi kan uang, cuma paling ya apa ya, pengen mereka mau ngucapin maaf mungkin karena apa yang mereka kasih tuh nggak sama ke saya sama adik saya, mungkin kayak gitu sih. Oke, saya bisa merasakan apa yang ingin Kak Niha
bilang sudah sedikit menerima hal itu, tapi Kak Niha hanya ingin mendapatkan kata maaf saja. Apakah seperti itu? Iya. Nah, sebelum itu, apakah ada satu momen nih Kak yang ucapan orang tua Kak Niha itu sangat membekas sehingga Kak Niha besar saat ini? Ada dulu sempat, apalagi itu momennya di depan banyak orang gitu ya, kayak ibu saya bilang kalau saya tuh bisanya cuma habisin uang aja, padahal kan saya udah usaha juga buat apa ya, uang jajan tuh biar cukup gitu loh, biar misalnya nggak minta-minta lagi. Nah waktu itu kebetulan tuh emang lagi banyak banget kebutuhan, tapi menurut saya ya kalau misalnya ngomong kayak gitu di depan orang tuh apalagi itu jujur kayak ini bikin sakit hati banget. Itu sampai sekarang kalau ingat-ingat gue kadang masih nangis gitu loh. Saya bisa merasakan kesedihan yang Kak Niha rasakan ya, karena ibu Kak Niha mengucapkan hal itu di depan orang-orang ya. Dan sedangkan Kak Niha merasa tidak setuju akan apa yang ibu Kak Niha ucapkan. Nah, ketika ibu Kak Niha mengucapkan hal itu, apakah Kak Niha sempat menjawab atau membela diri? Enggak, jujur itu terlalu sakit ya waktu itu, agak shock juga kok bisa tiba-tiba bilang kayak gitu, jadi diem, lebih ke diem aja, nangisnya di jalan. Oke, baik. Jadi pada saat itu Kak Niha memilih diam ya. Kan ini saya rasa Kak Niha ini terdapat emosi yang belum Kak Niha keluarkan ke ibu dan juga ayah Kak Niha. Nah, di sini kita akan memasuki teknik yang namanya role play Kak. Di sini Kak Niha akan mengulang kembali apa yang Kak Niha rasakan pada saat itu dan Kak Niha menjawabnya pada saat itu. Jadi Kak Niha merasakan kembali apa yang Kak Niha rasakan pada saat itu dan apa yang ingin Kak Niha ucapkan pada saat itu. Jadi di sini saya akan mengucapkan apa yang ibu Kak Niha ucapkan kepada Kak Niha, dan Kak Niha bebas ingin mengucapkan apapun yang ingin Kak Niha ucapkan kepada ibunya. Apakah Kak Niha paham? Iya. Kak Niha sudah siap? Kak Niha, kok Kak Niha cuma habis uangnya ibu aja sih? Kan ini lagi banyak pengeluaran. Kan aku lagi butuh, maksudnya kalau aku nggak butuh aku nggak bakal minta uang gitu. Uang saku pun udah dicukup-cukupin kan, dan menurutku itu sebenarnya masih kurang. Kan itu juga udah usaha tak cukup-cukupin, kadang juga aku nggak jajan biar uangnya bisa cukup buat seminggu, kadang kalau dikasih buat seminggu nggak ada lagi buat tabungan buat beli kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Jadinya kan mau nggak mau harus minta. Aku juga belum bisa cari uang, kalaupun aku waktu itu udah bisa cari uang aku nggak bakalan minta, aku bakal pakai uangku sendiri, gak akan minta-minta lagi. Jadi tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku udah usaha banget loh buat ngertiin kondisi ini. Aku sebenarnya juga nggak mau kayak gitu, tapi ya namanya kebutuhan kan, buat sekolah. Kalau nggak buat sekolah pun aku nggak bakalan minta. Saya sangat bisa merasakan apa yang Kak Niha ucapkan tadi ya. Apakah ada lagi yang ingin Kak Niha ucapkan? Hanya udah cukup. Oke, mungkin bisa sekali lagi ya Kak. Ibaratkan saya menjadi ayah atau ibu Kak Niha yang menanyakan kondisi Kak Niha ketika Kak Niha ini diam ketika melampiaskan apa yang Kak Niha rasain itu tadi. Kak Niha bebas menjawab apapun yang ingin Kak Niha ucapkan, atau emosi yang ingin Kak Niha keluarkan boleh Kak Niha keluarkan. Apakah Kak Niha siap? Oke. Kak Niha kenapa diam sih? Kenapa tiba-tiba ngediamin
semua orang. Emang ibu ada yang salah sama Kak Nihan? Enggak, aku diam, cuma nggak mau lebih meledak-ledak lagi. Aku diam tuh karena aku iri. Kok ibu kayaknya lebih perhatian ke adik, ke aku enggak. Dulu aku dapat perlakuan yang kayak gini, kok adik enggak, kok adik cuma kayak gitu. Maksudnya dulu kan waktu kecil aku sering dipukulin, tapi ibu nggak pernah mukulin adik, ayah juga nggak pernah gitu mukulin adik. Paling mentok-mentok juga siram gitu. Jujur aku iri. Terus dulu aku ngepas-pasin banget uang jajanku. Uang jajanku dulu juga pas-pasan banget. Tapi sekarang uang jajan adik lebih-lebih. Bahkan dia udah bisa beli apapun yang dia mau. Dulu aku nggak bisa. Aku tuh cuma mau gitu. Kalian perlakuin aku kayak kalian memperlakuin adik. Kalau misalnya ada makanan, mesti kalian panggil adik dulu. Kenapa nggak aku? Kamarku loh yang paling dekat sama ruang tamu. Kenapa nggak dipanggil dulu gitu? Jujur iri, selalu kayak gitu. Kenapa sih? Capek juga kalau lama-lama gitu terus. Apabila ibu Kak Nihan menjawab, lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan Kak Nihan? Ada yang ingin Kak Nihan jawab? Sebenarnya cuma ingin diperhatiin, selain perhatian yang sama yang kayak adik dapat, cuma itu sih sebenarnya. Kan juga harusnya orang tua kita sama, kenapa kok perlakuannya menurutku nggak sama? Mungkin kalian udah kasih sayang kalian itu sama besarnya, tapi apa yang kalian tunjukin tuh kayaknya lain gitu. Ada yang ingin Kak Nihan sampaikan lagi? Udah. Saya bisa merasakan bahwa itu adalah hal yang sangat berat yang Kak Nihan ucapkan, karena Kak Nihan tidak pernah mengucapkan hal itu ya sebelumnya kepada perempuannya. Tadi kan Kak Nihan juga sempat menulis bahwa Kak Nihan ingin mendapatkan kata maaf dari orang tua Kak Nihan. Kalau Kak Nihan bisa menjadi orang tua Kak Nihan, apa sih yang sebenarnya Kak Nihan ingin dengarkan kalimatnya? Maaf ya kalau misalnya perlakuannya mungkin beda. Maaf udah pernah bikin sakit hati, udah nggak ngertiin juga kondisinya. Mungkin akan belajar lebih perhatian lagi ke depannya, lebih baik lagi perhatiannya juga, sama perhatiannya ke adik kayak gitu. Minta maaf ya. Kak Nihan sudah mencapai ya untuk menjadi orang tua Kak Nihan yang Kak Nihan sendiri ingin dapatkan. Dari Kak Nihan melakukan teknik ini tadi, apa yang Kak Nihan rasakan? Jujur udah agak lega sih, udah ada yang keluar gitu, udah nggak beban banget. Jadi di sini setelah melakukan teknik role playing ini tadi, Kak Nihan merasa sedikit lega ya, karena apa yang Kak Nihan selama ini belum pernah katakan, Kak Nihan keluarkan di sini. Nah, kan Kak Nihan tadi bilang bahwa agak lega. Nah, hal apa sih yang masih tertanam di diri Kak Nihan, atau mungkin ada yang belum tersampaikan dari Kak Nihan? Mungkin lebih ke rasa sakitnya, mungkin ya masih belum bisa benar-benar hilang gitu. Mungkin itu yang bikin belum bisa benar-benar lega. Oke, saya mengerti. Jadi di sini Kak Nihan belum merasa lega karena rasa sakit itu ya Kak. Tapi saya dapat mengerti karena memang rasa sakit tidak akan mungkin cepat untuk sembuh ya. Apalagi itu dari kecil pasti itu Kak Nihan membawa hal itu sebagai luka yang sangat
ada pada diri Kak Nia sehingga Kak Nia mudah ke distract ketika melihat hal itu terulang seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin Kak Nia sampaikan lagi? Buat kali ini kayaknya udah cukup. Oke, sudah cukup. Nah, dari sesi konseling awal sampai saat ini, apa yang Kak Nia rasakan dan juga apa yang Kak Nia dapatkan? Jujur terima kasih dulunya, udah lebih lega dari awal, udah bebannya udah nggak seberat sebelum masuk sini tadi, udah ada lah yang keangkat gitu, udah agak enakan. Oke, dari sini saya bisa mengetahui ya bahwa Kak Nia sudah mencapai tujuan yang pertama yang ingin Kak Nia dapatkan pada sesi konseling pertama ini. Oke, saya juga berterima kasih kepada Kak Nia. Kak Nia sudah mempercayai saya untuk Kak Nia ungkapkan semua hal yang Kak Nia sendiri belum pernah katakan ya kepada orang tua Kak Nia. Dan di sini saya ketika mendengarkan Kak Nia ini, saya merasa bahwa Kak Nia ini orang yang sangat kuat karena selama itu loh Kak Nia menahan. Kak Nia pun tidak sampai memperlihatkan hal itu kepada adik Kak Nia yang sampai kasar atau mungkin sampai Kak Nia memperlakukan apa yang Kak Nia dapat dari orang tua Kak Nia. Dan di situ saya sangat yakin bahwa Kak Nia ini orang yang kuat dan Kak Nia ini orang yang sangat hebat sebagai anak pertama. Saya sangat bangga bertemu dengan Kak Nia pada hari ini dan saya juga berterima kasih Kak Nia sudah menyempatkan waktunya untuk sesi konseling ini. Terima kasih kembali udah mau dengerin cerita saya. Maaf ya kalau tadi agak belibet-belibet, agak bingung ceritanya gitu. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Tidak apa-apa Kak. Kak Nia tidak perlu minta maaf pada sesi konseling ini karena saya yakin memang sangat berat Kak meluapkan apa yang selama ini 19 tahun ya, hampir 19 tahun Iya. terjadi pada Kak Nia. Lalu Kak Nia mengucapkannya pada hari pasti itu sangat berat, apalagi Kak Nia sudah tumbuh besar sebagai anak pertama. Nah, apakah ini ada yang ingin Kak Nia sampaikan lagi? Sudah cukup. Karena Kak Nia sudah merasa cukup dan waktunya juga sudah cukup ya, 45 menit. Untuk sesi sekarang apakah saya bisa akhiri? Oke. Untuk tindak lanjut atau sesi konseling selanjutnya yang ingin Kak Nia dapatkan, Kak Nia bisa WA saya lagi ya di nomor yang sebelumnya. Apabila mungkin Kak Nia merasa ke-distract lagi atau ada emosi-emosi yang sangat mengganggu Kak Nia pada hari-hari berikutnya, hubungi saya lewat itu. Oke. Terima kasih ya Kak Nia sudah menyempatkan pada hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih Kak Nia. Saya antar. Anjay. 30